Oke teman-teman, mau tahu apa yang akan terjadi kalau misalkan kita galbay di aplikasi pinjaman online Samir? Apakah mereka akan sebar data atau bahkan didatangin ke rumah? Jadi simak baik-baik karena ini sangat penting sekali buat kalian tahu. Nah, di saat kalian mulai galbay atau gagal bayar di aplikasi Samir, awalnya aplikasi Samir akan mengirim WA otomatis lalu setelah itu melakukan penelponan ke nomor kita teman-teman. Baik itu penelponan seluler ataupun melalui telepon WA. Nah, dari nada penagihannya pun bisa berubah-ubah. Awalnya kalau misalkan kalian telat sehari 2 hari itu masih ramah. Lalu bisa jadi kalau misalkan kalian telat lama itu akan berubah menjadi ancaman. Biasanya hari pertama sampai hari ketujuh itu penagihannya masih dibilang wajar, tapi masuk ke minggu kedua bisa jadi penagihannya semakin intens. Selanjutnya hal yang bikin panik lagi kalau misalkan kita galbay di aplikasi pinjol ataupun lebih khususnya di pinjaman online Samir, yaitu apakah aplikasinya sebar data atau tidak. Nah, karena Samir ini adalah pinjol legal OJK, jadi tidak mungkin untuk melakukan penyebaran data ke luar Kondar. Hanya saja, kalau misalkan kita telat bayar dalam waktu yang lama, maka tim penagih pastinya akan menghubungi ke Kondar kita, teman-teman. Tujuan tersebut tentunya hanyalah untuk mengingatkan dan menanyakan keberadaan kita kalau misalkan kita susah dihubungi. Selanjutnya, apakah Samir ini ada DC lapangan atau tidak? Nah, dari berbagai sumber yang saya temukan, Samir ini punya DC lapangan tapi terbatas hanya di kota-kota besar aja teman-teman. Tapi nggak semua tagihan akan dikunjungi oleh DC lapangan. Biasanya yang didatangi oleh DC lapangan itu adalah pinjaman yang di atas 1 juta, kemudian sudah lewat jatuh tempo sampai berminggu-minggu dan lokasi rumah kalian itu mudah dijangkau atau dengan kata lain berada di kota besar teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian tinggal di kota besar dan tagihan kalian juga bisa dikatakan besar, maka kalian harus hati-hati karena DC lapangan bisa aja datang. Jadi walaupun seandainya Samir ini tidak ada DC lapangan, tentu saja mereka bisa menyewa jasa pihak ketiga teman-teman. Selanjutnya, apakah Samir ini masuk ke Slik OJK atau tidak? Nah, saya juga sudah sempat membahas hal ini sebelumnya karena di Samir ini saya sudah sempat memiliki tagihan dan setelah itu saya melakukan pengecekan Slik OJK, ternyata Samir tidak masuk ke Slik OJK teman-teman. Tapi walaupun demikian, data kalian tetap akan di blacklist. Di blacklist di sini artinya di blacklist dari data pinjol. Jadi kalau misalkan kalian galbay di aplikasi Samir, maka data kalian itu akan masuk ke daftar hitam internal mereka. Dan bisa juga data kalian akan masuk ke sistem pinjaman lain. Jadi nantinya bikin susah pinjam saat kalian ingin mengajukan di pinjol lain. Nah, gimana kalau misalkan kalian terlanjur galbay atau gagal bayar di aplikasi Samir? Oke, di sini saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba. Tips yang pertama, kalau misalkan kalian bisa dan sanggup, usahakan kalian jangan menghindar dari tagihan. Lebih baik kalian hadapi aja teman-teman. Kemudian kalau misalkan kalian ada penagihan dengan ancaman ataupun intimidasi, dan bahkan sampai menggunakan ancaman yang kasar, sebaiknya kalian simpan hal tersebut sebagai bukti pelanggaran. Dan kalian juga bisa melaporkannya nanti ke OJK teman-teman. Kemudian, coba lakukan negosiasi cicilan jika memungkinkan. Karena beberapa aplikasi memang bisa untuk dilakukan negosiasi. Contohnya kita bisa negosiasi untuk membayar tagihan pokoknya aja teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kalian tidak sanggup menghadapi semua itu, jalan terakhirnya kalau misalkan kalian ingin hidup lebih tenang, yaitu kalian harus mengganti nomor telepon yang saat ini digunakan, supaya nantinya tidak ada lagi penelponan ataupun penagihan yang datang ke kita. Dan selain itu, usahakan kondar kalian juga harus dikondisikan, supaya nantinya di saat penagih menghubungi kondar, maka orang yang kita jadikan kondar itu tidak akan kaget lagi kalau misalkan kita punya tagihan, teman-teman. Intinya, kalau memang kalian belum mampu untuk bayar, usahakan jangan sampai gali lubang tutup lubang pakai pinjol, apalagi pinjol ilegal. Walaupun gagal bayar itu bukanlah hal yang ringan, tapi bukan berarti hidup kalian selesai, teman-teman.
Ingat, di saat kalian galbay, tentu saja hal tersebut bukan hanya dialami oleh kalian sendiri. Pastinya di luar sana juga masih banyak orang yang melakukan hal yang sama, yaitu galbay, baik di pinjol Samir ataupun pinjol yang lainnya. Nah, oke, buat kalian yang punya pengalaman didatangin DC Samir ke rumah, silahkan kalian boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar. Oke, mungkin saya akhiri untuk pembahasannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.